إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kita pertama berbicara bagaimana badan atau diri seseorang itu rusak. Yang merusak adalah nafsu. Orang nganggap semua nafsu itu merusak, padahal yang merusak dari nafsu, di mana nafsu itu punya 7 level, hanya satu, yaitu nafsu ammarah, yang memang oleh Allah diberi kecenderungan untuk ngajak kepada tidak baik karena asal usulnya dari unsur api. Adapun Allah juga memberi remnya, yaitu nafsu lawwamah, sehingga jika antara keduanya ini mana yang menang, ketika lawwamah menang maka lemahlah ammarah. Nah, sebaliknya kalau ammarah yang menang maka ya cenderung orang tersebut ya beringas dan macam-macam, sehingga banyak unsur negatifnya yang dilakukan. Kemudian ketika lawwamahnya menang, kemudian selanjutnya ya, unsur air diaktifkan dengan rahmat Allah, maka hati manusia itu akan berfungsi sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena ya orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak benar itu karena hatinya tidak berfungsi. Quran menyatakan lahum ma'yunun walakin la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata tapi matanya tidak fungsi. Artinya walaupun melihat hal itu benar maka tidak digubris, tidak diikuti. Walaupun perkara itu salah tapi cocok dengan nafsunya, itulah yang diikuti. Dan seterusnya, intinya orang-orang ketika mengikuti hawa nafsu yang namanya ammarah ini, maka orang tersebut akan mendapatkan 3 perkara yang dikejar terus selama hidupnya, yaitu 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Hatta berbicara agama ini tujuannya. Itu. Kemudian berbeda dengan orang yang sudah berfungsi hatinya, maka ya, Allah Subhanahu wa taala ketika hati itu sudah dibuka hijabnya, maka pos dari bisikan malaikat itu masuk ke dalam hatinya. Itulah yang dikenal dengan khatir malaki atau dapat ilham dari malaikat. Dari situlah orang itu punya kecenderungan untuk berbuat baik. Sehingga orang nyebut baik hati dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ketika Allah angkat lagi, dibuka lagi nafsu yang lebih tinggi, yang dari unsur udara, tenanglah dia, mencapai mutmainnah. Orang-orang yang mutmainnah inilah yang sempurna sebagai manusia, dan kesempurnaan itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan cara dibuka hijab sehingga akalnya berfungsi. Ketika akalnya berfungsi, maka sampailah orang tersebut pada kondisi radiyah dan mardiyah. Orang yang selalu ridho kepada Allah, dan karena selalu ridho, dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinaikkan lagi derajatnya. Kenapa? Rohaninya, hijab rohaninya dibuka oleh Allah. Maka sampailah dengan kondisi kamilah, orang yang sempurna sebagai manusia. Ya, orang yang mencapai kamilah ini para nabi, para aulia kelas atas mencapai ini. Adapun kelas wali kelas bawah itu diantaranya radiyah dan mardiyah. Wali yang secara umum mencapai mutmainnah, ketenangan jiwa. Orang yang sudah tenang aja jiwanya sudah bisa ngayomin semua orang. Nah, apalagi yang sudah radiyah dan mardiyah. Selalu ridho kepada Allah, dapat musibah ridho, ya. Karena yang banyak orang itu kalau diberi nikmat ridho, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu dapat musibah langsung tidak ridho.
dan bertanya, dosa apa saya? Umum apa enggak, Pak? Ketika dapat musibah, dosa apa saya? Padahal saya sudah sholat, saya sudah banyak baca selawat, saya sudah sodako. Katanya kalau habis sodako akan begini, akan begitu, janjinya begini, janjinya begitu. Saya sudah sodako, tapi kok dapat musibah? Oleh karena itu, inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak didampingi dalam hidup ini dengan orang yang tahu jalan menuju Allah, maka orang itu akan tersesat. Dan bagaimana tersesatnya ahli ibadah? Lebih bahaya daripada tersesatnya orang yang fasik. Orang yang fasik tersesat sudah jelas, yang bersangkutan sadar kalau tersesat. Tapi ahli ibadah ketika tersesat, ini banyak tidak sadar kalau dirinya tersesat. Ini yang paling bahaya. Dan inilah yang bisa bikin kerusakan, merusak dirinya dan orang lain. Jadi ketika ahli ibadah tidak terbimbing dengan baik, ini yang paling bahaya. Kenapa? Ya, ibadahnya tidak ikhlas, tidak karena Allah. Sehingga ya carut marut saat ini banyaknya fitnah. Kenapa? Karena banyak ahli ibadah yang ibadahnya tidak karena Allah, mengharapkan selain Allah. Sehingga contohnya ya ketika ngaji, ketika sudah ngajar orang, begitu orang sudah ikut pengajiannya, dianggap miliknya, dianggap murid pribadinya, sehingga harus taat total. Kalau tidak taat total langsung dibilang su'ul adab dan seterusnya, sehingga dan mintanya melebihi ya sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, ini diantara kenapa? Ya mereka tidak ngerti akhlak di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita membutuhkan guru. Sehingga guru ketika seperti ini kita mempelajari tentang fikih dan macam-macam, nama gurunya Syekhut Ta'lim, guru ngaji atau guru yang ngajar. Ini kan pelajaran. Adapun yang menunjukkan hati kita agar lurus kepada Allah, agar ikhlas dalam ibadah kepada Allah, ini Syekhut Ta'lim tidak tahu. Syekhut Ta'lim hanya tahu batalnya wudhu. Wudhu yang sah bagaimana, itu Syekhut Ta'lim. Sholat yang sah bagaimana, yang batal bagaimana. Akan tetapi bagaimana sholat yang khusyuk dari awal sampai selesai. Sholat yang benar-benar karena Allah, yang bisa diterima oleh Allah, ini Syekhut Ta'lim tidak tahu. Yang tahu adalah namanya Syekhut Tarbiyah. Jadi Syekhut Tarbiyah ini guru pembimbing yang bukan hanya tahu ilmu fikih atau hukum zahir, akan tetapi dia dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu dengan apa yang terbetik di hati muridnya, tahu. Sehingga tahu penyakit muridnya apa dan obatnya bagaimana. Dan punya formula bagaimana mengobati penyakit hati murid.